Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Pontianak, yang kami hormati Kepala Bapeda Kota Pontianak, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin beserta forum pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul bersama dalam acara Forum Konsultasi Publik membahas rancangan awal perubahan RPJMD Kota Pontianak tahun 2020-2024, Rabu 26 Agustus 2020. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara diawali dengan arahan dari Bapak Wali Kota Pontianak kepada Bapak Insinyur Edi Rusdi Kamtono, MMMT, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, para Ketua Komisi DPRD Kota Pontianak yang mungkin pada saat ini mengikuti yang hadir, kita sejarah Kota Pontianak, Ketua Tim Gerak PKK Kota Pontianak, para kepala perangkat daerah Kota Pontianak, camat Kota Pontianak, Ketua LPM, tokoh masyarakat, akademisi, dan para pemangku kepentingan yang berbahagia. Pertama-tama puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik saidahnya. Pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu diberikan kesehatan di saat pandemi 19, di mana Kota Pontianak pada saat ini jumlah warga yang terkonfirmasi terjadi peningkatan, ya, walaupun ada beberapa yang sembuh. Oleh sebab itu saya mengingatkan dan mengajak kepada semua hadirin yang mengikuti kegiatan ini untuk kita terus taat patuh terhadap protokol kesehatan dan bisa tetap menahan diri dan bersabar menghadapi COVID-19 ini. Ya, mudah-mudahan Kota Pontianak selalu mendapat rahmat dan kita selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Mewakili jajaran pemerintah Kota Pontianak, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada hadirin yang hadir pada forum konsultasi publik pembahasan perubahan RPJMD Kota Pontianak 2020-2024 melalui video conference. Sebagaimana kita ketahui bahwa RPJMD telah ditetapkan, ya, dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019. Nah, seiring dengan perjalanan waktu dan kondisi sampai saat ini di mana COVID-19 yang secara tiba-tiba melanda negeri kita, akan dunia di awal tahun 2020, menyebabkan kita tidak bisa terhindar dari program maupun rencana yang sudah kita susun, ya, di saat kita masih dalam kondisi normal tersebut. Nah, latar belakang perubahan ini dalam rangka juga untuk memberikan perencanaan yang aplikatif sesuai dengan visi misi wali kota, ya, dan itu juga dibenarkan di dalam pasal 342 ayat 1 dan ayat 3 Permendagri nomor 86 2017, di mana perubahan RPJP dan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar yang menyangkut bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi,
krisis sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional. Dari dasar tersebut, maka kita melihat isu-isu strategis daerah juga yang menyangkut bidang fisik, sarana prasarana infrastruktur, sosial budaya, pendudukan, dan kesejahteraan. Di antara yang strategis tersebut perlu mendapat dukungan bersama dengan rencana pembentukan BUMD aneka usaha. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, tentu perubahan-perubahan ini tidak bisa kita kesampingkan dengan aturan atau RPJMN dan dokumen perencanaan tingkat provinsi. Selanjutnya penyesuaian klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan akibat terbitnya Permendagri nomor 90 tahun 2019 serta penyesuaian dan penyelarasan tujuan sasaran dan indikator kinerja RPJMD sebagai hasil dari konsultasi dan asistensi SAKIP, ya. Ini yang saya perlu tekankan, adanya arahan dari Menpan dalam kita asistensi SAKIP beberapa waktu yang lalu, ya, di mana kita sekarang ini nanti kita akan presentasi untuk SAKIP kita yang sekarang dinilai BB, ini harus kita tingkatkan. Jadi arahan dari Menpan ini menjadi fokus yang harus kita perhatikan, serta penyesuaian target kinerja dan target keuangan sebagai akibat terjadinya bencana COVID, sebagaimana kita ketahui adanya defisit maupun adanya penyesuaian refocusing maupun realokasi. Para hadirin yang saya hormati, proses penyusunan RPJMD 2020-2024 perubahan ini harus kita diskusikan melalui forum ini, ya, supaya ada masukan dan penyempurnaan nantinya. Nah, perencanaan yang sudah kita susun tentu akan kita lihat, ya, dengan tahun yang berjalan kita melihat ada program pokok setelah COVID. Memang fokus kita adalah utama kita adalah masalah kesehatan, di mana kita harus bisa menghadapi pandemi COVID-19, ya. Yang kedua, recovery dalam rangka pemulihan ekonomi. Kita ketahui akibat adanya pembatasan-pembatasan work from home maupun sekolah atau belajar tidak tatap muka ini menyebabkan banyak hal, ya, yang berkaitan dengan perubahan adaptasi tersebut menjadi perekonomian kita terganggu tidak hanya di level lokal tetapi sudah global. Dan ini sangat berdampak terhadap seluruh kegiatan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Oleh sebab itu nanti dalam pembahasan ataupun penyesuaian ini RPJMD, kita sudah harus secara cerdas berbasis data bagaimana kita memulihkan recovery ekonomi, terutama di sektor-sektor non formal seperti ini yang sangat berdampak adalah di masyarakat yang bekerja atau berprofesi di luar formil, ya, seperti pedagang informal, pekerjaan-pekerjaan yang informal seperti pekerjaan-pekerjaan yang di luar pemerintah TNI Polri misalnya. Ini sangat berdampak. Oleh sebab itu fokus kita dalam pembangunan nanti semua kegiatan kita mengarah kepada kepemulihan. Tidak hanya ekonomi yang kita nanti acu yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sosial budaya, peradaban juga ini juga penting. Bagaimana kita meningkatkan semangat ataupun kepercayaan diri warga Kota Pontianak untuk survive dalam menghadapi krisis akibat pandemi COVID, sehingga optimisme warga tetap tinggi
Ya, artinya sesuai dengan arahan pemerintah pusat, Bapak Presiden, kita harus tetap produktif dalam berkegiatan, tetapi aman terhadap COVID-19. Sampai kapan ya? Kalau kita perhatikan, tentu vaksin ataupun obat yang kita tunggu-tunggu ini sampai saat ini belum dikeluarkan atau belum ada, sehingga kita tetap sampai kapannya tidak tahu, tapi kita tetap harus bisa sehat, produktif, aman COVID-19. Nah, tentu nanti dalam pembahasan ada hal-hal teknis detail yang secara umum ini dilakukan pembahasan-pembahasan dengan program-program prioritas. Sebagaimana kita ketahui, RPJMD ini sampai 2024. Tentu sesuai visi misi ada skala prioritas yang sudah kita laksanakan sejak tahun 2020 ini. Ada program-program infrastruktur yang bersifat tahunan, parsial, itu yaitu pemeliharaan rutin maupun berkala. Terus ada yang bersifat program multi years yang dikerjakan selama 2 tahun. Tentu ini juga nantinya kita harapkan outcome dari pekerjaan ini bisa berdampak terhadap kemajuan baik di tingkat peningkatan target-target IPM kita maupun pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang saya harapkan dalam pembahasan ini mengacunya ke sana. Ada beberapa program yang memang yang ini yang pasti akan berdampak ekonomi yang sangat baik. Kalau infrastruktur misalnya kawasan-kawasan yang bisa sebagai sarana pertumbuhan ekonomi. Salah satu contoh saya perlu ilustrasikan akibat pembangunan promenade waterfront Kota Pontianak di segmen Pelabuhan Sengi sampai Kamboja itu menyebabkan adanya kegiatan perekonomian yang sangat signifikan di kawasan tersebut dengan kenaikan nilai aset ya, tanah maupun bangunan di sekitarnya sampai 70 bahkan 150% dari harga yang sebelum dibangun. Yang kedua ada peningkatan pendapatan warga di sana ya, dari warga yang berkunjung yang rata-rata ribuan ya, terutama malam Sabtu, malam Minggu dan malam Senin atau malam-malam libur atau hari libur. Nah, ini yang kita harapkan dari pertumbuhan kegiatan tersebut, dan kita harapkan juga dampaknya terhadap warga setempat, ada kesejahteraan, dan kita nanti minta data juga dari yang OPD yang terkait untuk bisa mendata secara detail berapa kunjungan warga ke sana baik yang lokal maupun dari luar ya. Terus berapa uang yang beredar setiap malam di sana, berapa jumlah PKL atau jumlah pedagang baik yang lokal maupun dari luar dan lain sebagainya, termasuk parkir. Kalau kita perhatikan itu satu malam bisa mendapat sampai di atas 20 juta dari parkir, itu beberapa yang saya dapat informasi. Tapi tentu pembangunan ini tidak hanya positifnya aja yang kita dapatkan, juga ada akses atau ada efek negatif dari setiap pembangunan, seperti gangguan kamtipmas ya, baik itu yang bersifat gangguan lingkungan maupun kriminalitas, terus adanya gangguan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan jam malam melebihi waktu misalnya, terus moral anak-anak, banyak sekali juga masalah-masalah yang memang harus kita lakukan, termasuk ketertiban terhadap kekumuhan yang akibat dampak dari banyaknya pengunjung tersebut yang harus kita tata ulang. Nah, itu sedang berjalan. Ini yang saya maksudkan. Jadi pembangunan-pembangunan yang kita lakukan selain sebagai tujuannya untuk fungsi ataupun manfaat dari bangunan tersebut ataupun infrastruktur yang kita bangun, tetapi juga ada multiplier efek terhadap pertumbuhan ekonomi yang berdampak terhadap
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga Kota Pontianak. Ini yang kita harapkan. Tentu Bapak Ibu, dalam pembahasan ini yang tidak kalah penting adalah terhadap tadi asistensi, ya, dia ada perubahan mendasar terhadap indikator kinerja utama, ya, atau dalam sakit, ya, cascading, yang nanti ini sebagai dasar dalam pembuatan RKA di OPD-OPD yang harus sudah mengacu kepada sistem hasil asistensi dengan Menpan. Nah, saya minta ini di stressing benar nanti Bapeda bersama IQ dan organisasi untuk benar-benar menggiring program ini supaya selaras, ya, sejalan dari RPJMD sampai ke RKA, karena ini memang seharusnya seperti ini, dan harapan kita dalam penyusunan ini nanti justru lebih aplikatif dan mudah dalam penerapan, baik administrasi maupun dalam penerapan kita di lapangan secara pengawasan, monitoring dan evaluasinya. Dan satu hal yang kita harapkan dalam era digital ini, dalam era transparansi dan akuntabel dalam pemerintahan kota, saya berharap nilai sakit BB ini tidak-tidaknya nilainya meningkat, ya, meningkat, dan kita bisa mempertahankan dan bahkan kita bisa meningkatkan sampai ke A misalnya kalau itu memungkinkan, dan seharusnya bisa. Nah, ini memang mempertahankan lebih sulit daripada kita menggapai. Nah, ini kok tanpa komitmen kebersamaan kita dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kita akan banyak menghadapi tantangan, kesulitan. Nah, kunci transparansi ini adalah aturan. Selama mekanisme aturan, regulasi kita patuhi, kita ikuti, saya yakin apapun yang kita lakukan akan semakin lebih mudah dan lebih nyaman. Nyaman dalam hari ini tidak melanggar aturan, tidak terjadi masalah di kemudian hari. Bapak Ibu peserta forum konsultasi RPJMD, perubahan RPJMD Kota Pontianak. Selanjutnya penetapan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, ya, yang program-program prioritas ini dengan indikasi pagu anggaran, target indikator kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2020-2024, serta indikator kinerja tersebut harus menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah pemerintahan kota, serta tolak ukur keberhasilan kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing. Nah, kita harus menyiapkan instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Pontianak untuk 2020-2024. Nah, saya berharap RPJMD ini namanya juga rencana program jangka menengah. Kita ada RPJMP, rencana program jangka panjang. Nah, yang jangka menengah ini kita tuangkan ke dalam RPJP setiap tahun. Ini tetap mengacu pada RPJMD, dan kita akan membuat sampai ke rencana kerja perangkat daerah atau rencana kerja daerah di masing-masing OPD. Ini yang harus kita tuangkan berdasarkan RPJMD sehingga selaras, ya, selaras. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, forum konsultasi publik pembahasan dengan awal perubahan RPJMD Kota Pontianak 2020-2024 melalui video conference secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian beberapa yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya penanda tanganan berita acara
yang dilakukan secara simbolis oleh perwakilan peserta yang ada di ruangan Ponti Center ini. Kepada Bapak-Bapak yang kami sebutkan namanya, kami persilakan ke depan. Yang pertama perwakilan dari LPM Kecamatan Pontianak Selatan, yaitu Bapak Nanas Setiabudi. Kemudian perwakilan stakeholder, Direktur IDE Kalimantan Bapak Beni Tan Heri Esfut. Kemudian dari perangkat daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bapak Insinyur Indra Mulya, dan Kepala Bapeda Kota Pontianak. Kemudian kami mohon Bapak Wali Kota Pontianak selaku pimpinan forum juga ikut menandatangani persetujuan. Duluan saya yang udah nanas dulu. Pilih kan? Pilih Pak. Asin Pak.